Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dari Universitas Pancasakti, Fakultas Manajemen. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UAS saya, PAI, yang diampu oleh dosen Bapak Abdurrahman MPD. Kali ini saya pengen mengerjakan tugas UASnya yang berjudul konsep keluarga dalam Islam. Islam adalah agama fitrah dan kehidupan manusia sejatinya haruslah berjalan di dalam fitrahnya, sehingga pola-pola kehidupan kepada manusia dalam suasana kebaikan dan penuh kesesuaian. Islam agama fitrah terlihat dari fokusnya agama ini dalam mengatur manusia terhadap dirinya sendiri. Manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang paling penting dan paling sering dihadapi manusia adalah Islam mengatur antar sesuatu manusia. Seperti dalam hal muamalah atau masalah politik, masalah ekonomi atau jual beli, keuangan, militer, keagamaan, keamanan, berorganisasi, partai, dan keluarga. Betapa pentingnya peranan keluarga ini dalam mengubah arah dan kemajuan peradaban suatu negeri. Karenanya konsep keluarga dalam Islam menjadi sangat penting pembahasannya dan kajiannya. Berpikir tentang konsep kehidupan yang Islam merupakan keharusan bagi setiap muslim. Sebab Al-Quran memberikan kabar bahwa keluargalah tempat yang tentram, kasih dan sayang bagi manusia. Jika tidak dalam keluarga, di mana lagi tempat seorang ayah untuk melepas penat bekerja dan aktivitas ibadahnya, seorang ibu yang menyalurkan naluri kasih sayang kepada anaknya, anak yang butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Jika tidak dalam keluarga, serta dalam keluargalah rezeki yang berkah, yang baik dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian konsep keluarga dalam Islam. Konsep berasal dari bahasa Latin, yaitu konseptum, artinya sesuatu yang dipahami. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konsep adalah rencana. Secara pengertian istilah etimologi, konsep menurut Wondrup dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Konsep dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan atau ide yang relatif, sempurna dan bermakna. 2. Konsep merupakan pengertian tentang suatu objek. Yang 3. Konsep adalah produk subjektif yang bersumber dari secara seorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalaman setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda. Tujuan keluarga dalam Islam. Apabila dilihat dari kacamata Islam, terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan antara pria dan wanita melalui pernikahan yang syar'i, memenuhi rukun dan syarat-syarat yang syah, yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan membina keluarga yang harmonis. Imam Ghazali dalam Ihya-nya mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi 5, yaitu yang pertama, mendapatkan dan mengusungkan keturunan. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Yang kedua,
memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang. Quran surat Al-Imran ayat 14. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kekerasan. Quran surat Ar-Rum. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal. Quran surat An-Nisa ayat 34. Yang kelima, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Quran surat Al-A'raf ayat 189. Inilah 5 tujuan berdasarkan Al-Quran yang digali oleh ulama untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam mencapai tujuan tersebut. Tentunya memerlukan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Prinsip keluarga dalam Islam. Dalam membangun konsep keluarga dalam Islam, yang paling utama dan menjadi fondasi atau mendasar adalah bahwa keluarga muslim dibangun berdasarkan prinsip tauhid. Artinya setiap aktivitas pernikahan berkeluarga dan berketurunan semuanya karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan tunduk dan patuh terhadap batasannya, syariahnya, sehingga tujuan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah terwujud. Jadi, prinsip yang menjadi pegangan dalam keluarga adalah melaksanakan syariah Islam dalam rumah tangganya, mulai dari memilih pasangan, meminang, akad nikah, dan mencari nafkah, mengurus rumah tangga. Fungsi keluarga dalam Islam. Keluarga dituntut untuk melaksanakan segala hal yang menjadi kewajiban, terutama dengan lingkungan sosialnya, terutama terhadap keluarganya. Aktivitas ini menjadi keluarga ini telah menjalankan fungsinya dalam kehidupan sosial bermasyarakat adalah yang pertama fungsi biologis, yang kedua fungsi edukatif atau pendidikan, yang ketiga fungsi religius atau keagamaan, yang keempat fungsi protektif atau perlindungan, yang kelima fungsi sosial budaya, yang keenam fungsi ekonomi, yang ketujuh fungsi status keluarga atau menunjukkan status, yang kedelapan fungsi rekreatif, yang kesembilan fungsi produksi. Menerapkan konsep keluarga dalam Islam. Konsep keluarga menurut Islam secara intinya tidak berbeda dengan bentuk konsep keluarga yang sakinah yang ada pada syariah Islam, yaitu membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi hanya poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami dan istri di dalam rumah tangga. Sebab inilah metode penerapan konsep keluarga dalam Islam. Kewajiban suami, yang pertama, suami memiliki tanggung jawab yang besar. Kewajibannya adalah memberikan mahar pada istri. Quran surat An-Nisa ayat 4 dan 24. Yang kedua, kewajiban suami lainnya adalah menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Quran surat An-Nisa ayat 19. Menurut Azhar Bashir, menggauli istri dengan cara ma'ruf itu mencakup 3 hal. Pertama, sikap menghormati, menghargai, dan
perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, menjaga dan melindungi nama baik istri. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan kodrat biologisnya. Kewajiban istri yang pertama, kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang terbentuk materi secara langsung, tetapi dalam bentuk materi seperti taat dan patuh kepada suami. Quran surat An-Nisa ayat 34. Selain itu, istri juga harus mengupayakan untuk melaksanakan fungsi reproduksi secara baik dan sehat. Adapun penentuan kapan dan jumlah keturunan yang dilakukan dengan musyawarah keduanya. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Adapun kewajiban anak kepada orang tua. Sejak dalam kandungan menurut para ulama, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda. Kewajiban anak berbuat baik kepada orang tuanya pada dasarnya imbangan dari kewajiban hadana dari orang tua yang telah merawat anak mulai sebelum lahir sampai menjadi dewasa. Quran surat Al-Isra ayat. Itu tugas saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.